Tidak ada yang mengetahui umur, usia, dan batas ajal kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun manusia, bahkan seorang nabi pun tidak mengetahui batas usia dan ajalnya sampai di mana. Ya, kita hanya disuruh menjalankan. Kita hanya disuruh untuk melakukan apa yang kita lakukan ketika batas dan ajal usia itu masih ada bersama kita. Ya, kita disuruh melakukan apa, kebaikan apa. Allah melihat tingkah laku kita. Baik dan buruknya Allah melihat, Allah menilai. Jadi jangan berpikir itu guys ya, ketika kita masih muda, kita masih sehat, bugar, masih kuat, jangan berpikir bahwa umur kita masih panjang, belum tentu. Ya. Dan jangan juga kita berpikir bahwa orang yang sudah usia tua, yang sudah berumur, sudah lanjut usia, sudah 60 tahun ke atas itu berpikir bahwa sebentar lagi dia akan tiada, belum tentu guys. Karena kebanyakan juga ya, di dunia ini kita melihat orang tuanya lebih duluan dipanggil oleh Allah daripada anaknya. Padahal kalau dibilang orang tuanya ini sudah berumur, anaknya masih belia, masih sehat, masih bugar. Tapi karena Allah sudah menentukan batas ajal waktu seseorang itu, sebelum dia lahir itu sudah Allah tentukan kapan meninggalnya, kapan batas usianya, kapan batas umurnya. Jadi ketika dia telah datang, mau anak, mau orang tua, mau remaja, mau dewasa, mau yang masih bayi, itu semua akan kembali ketika telah datang batas usianya, ya, atau ketika telah datang ajalnya. Kita tidak bisa memprediksi ya, mau sepintar dan secerdas kita, bagaimanapun secerdas dan sepintar kita tidak akan bisa memprediksi yang namanya ajal itu guys. Ajal itu memang hak prerogatif Allah. Tidak ada yang mengetahui ajal kita kecuali Allah. Jadi jangan sekali-kali kita mempercayai apa yang orang sering katakan ya, yang sering pergi ke dukun-dukun itu, bahwa dikatakan ajalnya sekian, sekian, dan sekian. Itu tidak benar. Itu hanya bisikan-bisikan setan, hanya tipu daya setan yang membisikkan kepada dukun-dukun ini bahwa batas ujar seseorang ini begini. Padahal itu tidak benar sama sekali guys. Ya, ajal itu hak prerogatif Allah. Kita sebelum ajal tiba disuruh melaksanakan dan melakukan hal apa saja, yaitu hak kita. Kita melakukan baik silahkan, kita mau melakukan keburukan silahkan juga. Allah tidak memaksa dan melarang seseorang. Allah memberikan hak dan pilihan, kebebasan kepada kita untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka itu akan kembali pada diri kita. Ketika kita melakukan keburukan, maka kita jangan menyalahkan Allah bahwa kenapa saya berbuat begini. Ya, itu karena pilihan kamu. Allah tidak akan pernah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa pilihan dan keinginan dia dahulu. Jadi memang itu semua Allah memberikan kita hak berpendapat, hak untuk memilih. Jadi itu dikembalikan kepada kita. Jadi jangan kita kambing hitamkan Allah, apalagi mengkambing hitamkan orang-orang yang terdekat kita seperti orang tua kita, teman kita. Dikatakan bahwa saya berbuat begini karena gara-gara kamu, bukan. Itu emang pilihan kamu dari awal. Makanya Allah memberikan kebebasan. Allah berkehendak karena engkau memilih begitu. Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk memilih, ya. Tidak pernah memaksa seseorang untuk memilih kebaikan atau keburukan apa yang akan Allah pilihkan. Tapi itu semuanya diberikan kepadanya, kehendak. Kita diberikan kehendak untuk memilih. Tidak ada haknya Allah untuk, memang sih dikatakan bahwa Allah juga membatasi keadaan seorang hamba antara hak pilihannya dengan dirinya. Tapi itu semua kembali lagi kepada si hamba, bagaimana dia memilih yang baik atau yang buruk. Jadi kembali lagi kepada seorang. Allah hanya memberikan batas-batas beberapa pilihan ya. Untuk pilihan-pilihannya itu bukan Allah lagi, tapi sudah hamba, seorang hamba yang bebas untuk memilih apa yang akan dia pilih untuk kehidupannya. Oke guys, sekian dulu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.